Kemudian selanjutnya setelah kita memahami cara kita membaca karakter candle, maka selanjutnya masih berkaitan dengan technical analysis atau analisa teknikal. Nah, selanjutnya harus tahu banyak istilah nanti di sana ya. Yang pertama harus tahu support dan resisten ya, support dan resisten. Nanti ada retracement, ada retest, dan sebagainya ya. Oke, saya fokus di retracement dan support resisten. Yang pertama kita bahas tentang support dan resisten ya. Support itu adalah benturan yang ada di bawah, resisten adalah benturan yang ada di atas. Saya akan coba gambarkan dulu berkaitan dengan support dan resisten ya. Yang retracement sementara kita hapus dulu ya. Kita fokus dulu ke support resisten. Saya coba kasih gambaran. Oke, ini menggambarkan satu pergerakan pasar ya, kumpulan dari candle-candle yang membentuk satu pola seperti ini. Ketika dia naik, maka di ujung ini yang di atas namanya resisten, saya singkat dengan R. Kemudian ketika dia turun melewati levelnya, kemudian dia membentuk sudut baru atau membentuk benturan pembalikan baru, maka ini menjadi supportnya. Ada support resisten, diawali dari support resisten. Kemudian perhatikan ketika dia naik, maka kita uji di area resisten di sini, kita luruskan. Kalau dia melewati resisten, maka ini namanya breakout. BO, breakout. Breakout ini biasanya dia akan lanjut lagi ya, dia akan lanjut lagi sampai di mana? Sampai terbentuk level yang baru atau resisten yang baru. Resisten terbentuk ketika dia ada sudut yang baru. Nah, ini sudut, maka ini jadi resisten yang baru. Nah, supportnya di mana? Supportnya ini yang tadinya dari resisten, ketika dia breakout maka fungsinya kembali sekarang menjadi support ya, menjadi support karena sudah dilewati. Kemudian selanjutnya ketika dia turun tidak menyentuh area supportnya di sini ya, support yang di bawah ini tidak menyentuh di sana, kemudian ternyata memantul ya, memantul berbalik, maka ini membentuk sudut yang baru, maka ini jadi support yang baru. Jadi ini support yang baru di sini. Ketika dia membentuk level baru, maka ini saya sebut dengan level di atas, ini saya sebut dengan level di bawah. Ya, di bawah kemudian dia mulai memantul, kemudian berbalik ke atas. Nanti diuji di area resisten, apakah dia break apa enggak. Kalau dia melewati, maka ini namanya breakout. Dia akan lanjut lagi mendekati level selanjutnya, atau dia membentuk level baru. Kalau dia mulai berbalik, ini level baru namanya. Sehingga resistennya berubah di sini. Ini yang awalnya resisten berubah menjadi support sekarang. Terus begini. Nah, ternyata ketika dia naik kemudian turun lagi tidak menyentuh level supportnya, kemudian kembali naik, maka ini menjadi support yang baru. Terus begini. Ya, ini adalah resisten, lewat enggak? Kalau lewat nanti dia berpeluang lanjut lagi. Ketika terbentuk sudut baru, maka ini menjadi resisten. Yang ini support, karena sudah di breakout resistennya jadi support. Nanti ketika dilewati, yang ini support tadi ini berubah lagi menjadi resisten kalau dia dilewati. Kalau dia dilewati lagi, ini berubah menjadi resisten. Dan seterusnya membentuk yang baru. Termasuk di sini jadi supportnya, kemudian ini resisten, kemudian ini di breakout. Ini naik, tidak menyentuh ini, maka resisten baru. Dia turun melewati levelnya ini menjadi support yang baru. Dan seterusnya. Untuk mencari support dan resisten yang mana yang kita ambil, apakah body atau
di sumbunya ya, dua-duanya bisa kita ambil. Contohnya begini. Ya, contohnya. Untuk menentukan area support dan resisten, cari yang banyak disentuh atau cari yang ada pantulan. Yang ada pantulan itu ada membentuk sudut. Ya, kita bisa gunakan garis draw trend line ini yang sebelah di atas ini, di HP pun juga ada. Ya, di HP pun juga ada di sana draw trend line, ini kita klik, kemudian kita tarik naik turunnya begini ya. Dari atas pun kita tarik, turun, kemudian naik. Nah, naik ini ketika dia naik kemudian ditolak, maka ini menjadi level namanya. Sehingga yang pertama di sini menjadi awalnya ini support. Di sini support. Yang prioritas pertama kita gunakan yang bodinya. Support di sini. Ketika di sini dia memantul ke atas. Sampai di atas dia turun lagi ke bawah, maka ini menjadi resistennya. Resisten terdekat. Perhatikan ketika dia mulai bergerak ke bawah, tadi di bawah ada support. Perhatikan dia di break apa enggak. Kalau dia melewati, maka peluang untuk lanjut terbuka lebar ya. Sampai di mana? Sampai di levelnya. Kemudian ketika sudah terhenti di sini kembali naik. Namanya ini level sekarang. Ini level terbarunya. Karena sudah mulai bergerak ke atas, mulai membentuk sudut. Nah, ini menjadi support yang baru. Ini namanya support. Support kalau dilewati ke bawah nanti dia akan tembus lagi, akan break lagi. Nah, sementara perhatikan ketika dia naik di area levelnya, supportnya dia tidak mampu untuk ke atas, sehingga kembali turun lagi, membentuk level yang baru. Maka di bawah ini menjadi resisten, tetap supportnya, meskipun ada support baru. Ya, support baru itu ada di sini. Ya, resisten baru di sini. Karena di sini ada sumbu dan tembus ke kiri, maka ini tetap kita gunakan yang ini sebagai level pentingnya. Ketika dia di breakout lagi, ya ketika di breakout lagi maka berpeluang lanjut lagi nanti ya. Ketika di breakout berpeluang lanjut naik lagi karena breakoutnya hijau. Tetapi jangan lupa di sebelah kiri juga ada level di sana. Breakout yang mendekati level nanti bisa batal. Perhatikan dia mencoba breakout, mencoba naik tapi kembali turun lagi ya. Di area levelnya kembali turun. Terus sampai dia lewat. Nah, ketika dia breakout di level resistennya, ini dia breakoutnya kuat sekali, maka selanjutnya berpeluang lanjut naik ya. Sampai di mana? Sampai di level selanjutnya. Coba kita perhatikan. Nah, ternyata tidak sampai di sana. Ya, tidak sampai di sana, dia kembali lagi. Maka nanti di atas itu jadi level berikutnya. Ini level lagi. Dari mana kita bisa lihat? Dari sini. Nah, ini kan masih begini, bahkan sampai di bawah. Nanti sampai di bawah ada level lagi di sini, banyak penolakan-penolakan termasuk ini jadi level. Ya, jadi supportnya. Jadi tidak harus dengan menggunakan body, ya banyak disentuh seperti ini menjadi level juga. Sehingga kalau nanti dia bergerak di bawah dan tidak mampu untuk breakout lagi ke bawah, maka dia akan memantul ke atas lagi. Ketika dia di atas terbentur lagi oleh level di sini. Ya, kalau ada level tak terbentur, kemudian dia akan kembali lagi. Nanti di bawah ada level lagi di sini. Nah, kalau dia melewati levelnya, maka akan lanjut turun lagi. Sehingga nanti minimal kita tahu titik entry-nya, minimal kita tahu kapan market ini akan berlanjut atau bahkan sebaliknya akan berbalik. Ini mencari level ya. Kalau kita menggunakan euro misalkan ya, sama kita menggunakan euro USD ya. Kita gunakan yang time frame H1. Ini levelnya di mana seperti ini ya. Yang pertama yang terdekat saja dulu yang dilihat. Ini ketika dia naik, kemudian dia mulai turun, maka jadi level tertingginya. Sehingga kita bisa tarik garis
level ya, persis berada di sumbunya di sini. Yang di bawah ada level di mana yang di bawah? Yang di bawah kita bisa taruh di sini sebagai levelnya. Dari mana kita bisa lihat? Perhatikan dia naik turunnya begini. Perhatikan naik turunnya begini. Yang puncak-puncak ini menjadi levelnya. Sehingga kalau nanti dia turun, ini harus diuji lagi di sini. Ya, karena ini berdekatan dengan level yang di sebelah sini, maka kita bisa ambil salah satu ya. Yang saya ambil yang di bawah, yang paling panjang. Ini adalah level di atas, ada level, di bawah ada level. Level di bawah namanya support, level di atas namanya resisten. Selagi masih berada di dalam, nanti akan bergerak naik turun. Tetapi ketika dia breakout di atas, sudah breakout kuat di atas, melewati bodi dan sumbu yang sebelah kiri, maka kemungkinan besar untuk naik akan sangat besar sekali, atau potensi naik sangat besar. Apalagi kalau kita melihat dari high dan low-nya, atau dari terendahnya, atau harga terendahnya di sini kemudian naik. Harga terendahnya semakin naik, yang semakin ke atas. Harga terendah semakin ke atas, ini bisa menjadi pertanda buyer itu akan kuat ke atas.